Setiap kita yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan dan menggali kebenarannya menjadi nafas kehidupan setiap orang Kristen. Sehingga melalui program Bible Talk kali ini, saya berharap bisa memenuhi Anda yang ingin terus mengenal kebenaran firman Tuhan itu. Saya sungguh merasa senang karena bisa berbagi firman Allah dengan Anda semua. Tema Bible Talk kali ini adalah Alkitab dari sudut pandangan perempuan. Meskipun saya laki-laki, saya terus mencoba memahami hati perempuan, terkhususnya pengalaman-pengalaman perempuan pada zaman dahulu yang selalu berada pada kelas yang lebih bawah dari pria. Pesan khusus hari ini tentang seorang perempuan yang tidak memiliki nama di dalam Alkitab. Seorang perempuan ini disebut seperti ini, hanya istri Lot. Tidak ada nama untungnya dimanapun di dalam Alkitab. Tetapi ini yang menjadi pertanyaan, apakah istri Lot benar-benar orang yang tamak dan kurang baik? Mengapa kita berpikir seperti ini? Karena sampai sekarang sebagian besar Alkitab ditafsirkan oleh kaum pria kulit putih. Dan juga seringkali kita mendengar firman Tuhan dari siapa? Dari suara pria. Karena itu jarang sekali atau bahkan tidak pernah kita mencoba mendengarkan suara istri Lot sebagai perempuan. Dan belum pernah membayangkan kehidupan istri Lot sebagai perempuan di dalam budaya zaman purbakala. Bagaimana jika kita memberi istri Lot mikrofon? Apa yang kira-kira akan dia katakan? Saya akan menceritakan sebuah cerita. Cerita berikut ini bukanlah cerita yang muncul di dalam Alkitab. Hanya bayangan saya tentang kehidupan istri Lot. Waktu dia menikah dengan Lot, dia pasti bahagia. Dan hatinya berdebar-debar seperti perempuan pada umumnya. Karena keluarga Lot itu cukup kaya di kota Ur. Mungkin dia berpikir bahwa dia bisa hidup bahagia dengan suami yang dia cintai. Tapi suatu hari, kabarnya Lot ingin meninggalkan kampung halaman tanpa babi bu. Bahkan jika istri Lot bertanya kemana keluarga saya akan pergi, Lot hanya menjawab kurang tahu, hanya mengikuti paman Abraham. Istri Lot pasti sangat kebingungan. Mereka tidak hanya akan berjalan 1 atau 2 hari, pasti berhari-hari. Dan mereka akan sering beristirahat di padang gurun dalam perjalanannya. Mereka akan senantiasa bersama dengan hewan seperti sapi, domba, dan kambing yang bau. Perjalanan mereka pasti sangat panjang dan sulit. Setelah sekian lama menderita, akhirnya keluarga Lot bisa tinggal di kota Sodom. Di sana, istri Lot melahirkan 2 anak perempuan, tapi bagaimana dia diperlakukan oleh suaminya? Pada zaman itu, jika suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, merupakan tantangan yang besar. Saya yakin pasti istri Lot juga mengalami kesulitan dan kesepian. Sehingga apa yang menjadi harapan dan kesenangan bagi istri Lot? Apakah tetap suami yang dicintainya? Bukan. Tentu saja adalah 2 putri dan teman-teman di kota Sodom. Tetapi pada suatu hari, ada 2 orang asing mengunjungi rumahnya. Kemudian pada malam, beberapa orang lelaki datang mengepung rumahnya dan mulai mengancam untuk
menangkap tamu-tamu itu. Saat itu, istri Lot mendengar kata-kata yang sulit dipercaya dari mulut suaminya. Lot akan memberikan kedua putrinya sebagai ganti tawanan agar tamu-tamunya selamat. Kejadian pasal 19 ayat 8. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Bagaimana perasaan istri Lot? Pasti dia tidak bisa mengerti suaminya. Dia membenci suami yang mengorbankan putri-putri yang menjadi harapan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kedua anak perempuan itu pasti sangat dekat dengan ibu, dan mereka akan berteriak minta tolong. Ibu, tolong selamatkan saya, selamatkan saya. Untungnya kedua putrinya selamat, tetapi keluarganya harus lari ke gunung tanpa membawa apa-apa. Waktu mereka lari ke gunung, istri Lot bisa melihat punggung suaminya berlari untuk hidup sendiri. Melihat itu, hidup dia berjalan seperti kaleidoskop. Dia mencintai Lot dan menikahnya. Dan setelah meninggalkan kampung halamannya, dia sangat menderita. Pada saat ini, dia bisa merasa bahagia karena anak-anak, teman-teman, dan lingkungan kehidupan dia. Tapi tiba-tiba semuanya hilang dan dia sekarang dengan tangan kosong. Dan dari belakang, dia mendengar teriakan teman-teman dan tetangga-tetangga yang dia cintai. Bukanlah istri Lot merasa seperti ini saat itu? Dia mungkin malu meninggalkan teman-teman dia dan lari sendiri. Kalau dia mengikuti suaminya yang berlari sendirian di depan dia, dia pikir dia pasti akan menjalani hidup lagi dengan sia-sia. Mungkin istri Lot menoleh ke belakang dengan amarah dan rasa sakit di hatinya. Jika Anda adalah istri Lot, apakah Anda benar-benar bisa melihat ke depan saja dan berlari? Apa yang ingin istri Lot katakan kepada kita? Saya ingin menutup Bible Talk kali ini dengan memperkenalkan satu puisi yang berjudul Why Did I Look Back? Puisinya seperti ini. Mengapa aku menoleh ke belakang? Karena teman-temanku ada di sana. Ketika aku melahirkan anak pertamaku, aku menangis kesakitan. Ada perempuan-perempuan di sana. Mereka menggenggam kedua tanganku dan melap peluh di keringatku, memberi aku air, dan ketika bayiku lahir, mereka memandikannya dan menempatkan bayi itu di dadaku. Tapi di mana Lot? Dia ada di luar dan hanya berdua kepada Allah dia. Ketika anak perempuanku terantuk pada batu sampai kukunya tercabut, teman-temanku datang membawa tanaman yang ditumbuh dan menyentuhnya untungnya sehingga putriku tersenyum dalam tangisannya. Tapi di mana Lot? Dia ada di luar dan hanya berdua kepada Allah. Mengapa aku menoleh ke belakang? Karena aku ingin binasa saja bersama dengan teman-temanku.
daripada diselamatkan tanpa mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak suara perempuan di dalam Alkitab, tapi kita tidak mencoba mendengarkannya. Saya pikir untuk bisa memahami firman Tuhan dengan benar, kita harus bisa mendengar suara perempuan di dalam Alkitab. Hal yang sama juga terjadi di dunia. Untuk memahami dunia pemberian Tuhan dengan benar, kita juga perlu tahu bahwa pria dan perempuan sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap semua pria dan perempuan di sebelah Anda sekarang tahu bahwa Tuhan mencintai semua dan bisa hidup dengan saling menghormati. Tuhan memberkati kita semua.